dapat berjalan lancar. Amin. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk tegak di tempat duduknya masing-masing. Hiduplah tanahku Indonesia, Nadia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan Pendamping Lapangan oleh Bapak Saifuddin Ahmad MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, mohon maaf karena dari Bapak Saifuddin Ahmad sedang berhalangan. Kami lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Koordinator oleh Saudara Muhammad Haikal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat pada pemateri yaitu Bapak Dr. Handes Haji Anasom M. Hum. Yang terhormat pada sedulur-sedulur dan serta dari webinar yaitu mengaplikasikan ilmu yang didakwahkan oleh Wali Songo dalam situasi pandemik COVID-19. Dengan adanya webinar ini, kita bisa mengambilkan hikmah pelajaran dari situasi seperti ini, bagaimana dulu zamannya Wali Songo dikolaborasikan di dalam pandemik kali ini. Semoga harapannya dengan
adanya webinar ini kita ambil hikmah dan pelajaran dari sejarah, sehingga di dalam kehidupan kita menjadikan pelajaran untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurangnya lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia oleh Saudari Widya Lestari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Anasom M, Ketua Koordinator, anggota panitia, dan teman-teman peserta yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara webinar di kelompok KKN MITIR ke-11 ini. Webinar ini bertemakan mengaplikasikan ilmu yang didakwakan oleh Wali Songo dalam situasi pandemi COVID-19. Saya berharap acara webinar ini berjalan dengan lancar sampai penghujung akhir acara. Sekiranya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Widya Lestari atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh pembicara yang luar biasa. Seminar kali ini akan dipandu oleh seorang moderator yang cantik, dan yang saya akan bacakan CV dari moderator kita. Nama Ega Astari, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Juni 1999, profesi mahasiswi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Riwayat pendidikan MAN 1 Bekasi, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri Bekasi, SDN Pejuang 2. Pengalaman organisasi anggota volunteer ISEC tahun 2020 sampai sekarang, anggota UKM Fakultas Mas dari 2018 sampai 2020, bagian bahasa 2012 sampai 2014, moto hidup you can if you try. Beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan pembicara kita pada hari ini. Untuk moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Senang sekali hari ini saya akan memandu jalannya webinar pertama oleh kelompok 75 Kuliah Kerja Nyata MITDR 11. Sebelum memulai acara inti webinar hari ini, saya akan membacakan kegiatan acara kita ya. Yang pertama, pembacaan CV pemateri. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Peserta diizinkan bertanya melalui message atau pesan di Zoom-nya masing-masing dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya apa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan pengambilan foto bersama sebagai dokumentasi. Baik, saya akan langsung membacakan CV pemateri luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita hari ini.
Nama Dr. Andes Haji Anasom M. Hum, tempat tanggal lahir Temanggung, 25 Desember 1966, pekerjaan dosen UIN Wali Songo Semarang, SDN riwayat pendidikan SDN Karangtejo 1980, SMPN Ngadirejo 1983, MAN Temanggung 1986, S1 IAIN Wali Songo Semarang 1993, dan S2 Program Studi Sejarah Universitas Gadjah Mada. Alamat beliau di Jalan Sendang Utara 2, nomor 29A, RT 02, RW 5, Gemah, Pendurungan, Kota Semarang. Pengalaman organisasi, dosen FDK UIN Wali Songo Semarang, Ketua PCNU Kota Semarang, Ketua 1 YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman, Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Tengah, Ketua Mu'alaf Center MUI Jawa Tengah, Ketua Yayasan Ponpes Al-Ibris Semarang. Dan moto hidup beliau adalah berdakwah multidimensi. Wah, luar biasa sekali ya. Pembicara hari ini. Berbicara luar biasa, saya teringat kisah Wali Songo, yang tentu saja siapa di sini yang tidak pernah mendengar kisah Wali Songo yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kegigihannya dapat kita contoh dan aplikasikan hingga hari ini, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya dan apa saja sih hal yang harus kita contoh dari Wali Songo ini? Semua pertanyaan tadi dapat terungkap setelah kita bersama mendapatkan materi webinar hari ini yang bertema mengaplikasikan ilmu yang didakwahkan oleh Wali Songo dalam situasi pandemi COVID-19. Baik, sepertinya udah pada nggak sabar nih mau tahu jawabannya. Langsung aja kita dengarkan materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Anasom M. Hum. Kepadanya saya persilakan. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para dosen yang saya hormati, mahasiswa, pejabat yang datang, yang ikut kegiatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama para mahasiswa dalam rangka diskusi satu tema yang diberikan ke saya untuk tema diskusi kali ini nih, tema yang unik ya. Belajar Wali Songo, belajar dari Wali Songo di masa pandemi. Jadi ini tentu ada hal-hal yang menarik di situ. Tapi sesuai dengan permintaan atau tor dari kegiatan ini, saya akan menguraikan, saya sudah membuat makalah secara serius begitu, untuk bisa dibaca pada pertemuan hari ini. Ya, jadi yang pertama itu saya diminta untuk menguraikan tentang sejarah Islam, kemudian Wali Songo dan dakwah Wali Songo, dan bagaimana Wali Songo ketika mengatasi masalah-masalah yang muncul, termasuk ketika mengatasi wabah. Lalu bagaimana sikap kita hari ini? Ya, tentang Wali Songo atau sejarah dakwah di Jawa. Ya, Islam di Jawa ini kalau kita mau kaji itu sudah cukup lama ya. Ada data-data yang memang faktual, tapi ada data-data yang masih harus dibuktikan secara faktual. Misalnya tentang masuknya Islam di Jawa katanya abad ke-7 di masa masih Kerajaan Kalingga. Itu ada pendapat itu, abad ke-7. Berarti sejak awal lahir Islam itu
sudah ada yang berdakwah ke Jawa. Cuman ini bukti lapangannya belum. Cuman memang ada yang mengatakan itu, Pak Hamka. Kemudian di abad-abad itu juga ada yang mengatakan memang Islam sudah masuk ke Jawa. Tetapi kalau kita mau bukti faktual, Islam yang sampai ke Jawa, bukti faktual itu maksudnya adalah bukti pokok, bukti primer yang memang membuktikan adanya Islam di Jawa. Itu ada di daerah Leran, Gresik. Nah, kalau itu memang abad ke-11, ya, abad ke-11. Abad ke-11 Masehi, karena ada makam seorang perempuan di situ yang bertahun angka tahun 475 Hijriah. 475 Hijriah itu kalau dikonversi ke Masehi itu 1085. Jadi abad 11, kalau 1085. Nah, kalau di situ memang sudah ada bukti itu. Ada makamnya, makam seorang perempuan, seorang dai perempuan. Yaitu namanya Siti Fatimah binti Maimun. Nah, cuman ini memang siapa beliau ini sampai sekarang kita belum bisa melacak. Apakah orang datang dari Persia, India, atau datang dari Malaysia, atau dari Aceh, misalnya, kita belum tahu sampai sekarang. Tapi itu fakta. Dan di beberapa makam di situ memang banyak nama-nama Islam, ya, nama-nama Islam. Ya. Itu sebelum itu masih di zaman kerajaan Mataram lama, Mataram kuno, Mataram yang lama, ya. Mataram lama itu masa kerajaan Medang atau kerajaannya namanya Sailendra. Jadi masih sangat lama. Itu belum Majapahit juga belum. Majapahit itu baru 1293. Jadi itu masih di kerajaan yang sangat lama. Di masa Majapahit, ini kita lanjut, kita juga belum mendapatkan jejak-jejak di awal era Majapahit tentang Islam, kecuali yang di Leran itu. Nah, kita belum tahu sejarahnya apakah ada hubungan antara Majapahit dengan orang-orang Islam di daerah Leran. Tetapi selama masa kejayaan Majapahit, itu Islam tampaknya tidak ada kabar yang sangat kuat tentang dakwah mereka. Mungkin ya Islam sudah ada tapi belum bisa berdakwah sampai ke kerajaan, sampai ke Majapahit. Itu baru muncul itu di akhir dari kerajaan Majapahit. Ya, di era setelah terjadi problem di Majapahit, itu abad 14 akhir. Itu sudah masa surut, apalagi setelah pasca perang internal Majapahit, ya. Itu akhirnya kemudian terjadi pelemahan Majapahit. Nah, Islam di situ mulai muncul. Nah, ketika terjadi hubungan antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar Nusantara. Antara lain itu Campa. Jadi raja terakhir Majapahit itu salah satunya tertarik dengan Putri Campa. Dan akhirnya Putri Campa ini dibawa ke Majapahit dan dinikahi. Jadi sudah ada perhubungan antara Majapahit dengan orang Islam. Nah, nampaknya pengaruh Campa ini cukup kuat karena kemudian disambung rombongan dari Campa. Campa itu salah satu tempat di Indochina. Ya, di Indochina. Sekarang ini masuk mana itu ya, Indochina. Jadi di sana dia ada satu wilayah yang namanya Campa. Nah, ternyata rombongan dakwah dari Campa ini ya, rombongan dakwah dari Campa ini yang cukup berpengaruh ke daerah Jawa. Jadi saudara-saudara Dorowati namanya itu yang di Pinang dan menjadi istri Brawijaya terakhir. Jadi Brawijaya terakhir ini sudah masa antara mundur dan maju kerajaan Majapahit. Jadi itu memang sudah masa akhir.
Nah, tapi kemudian memang justru di situ letak dakwah Islam mulai masuk, mulai muncul. Ya, orang-orang Islam datang dari Campa, antara lain itu rombongan yang kemudian kita kenal sebagai para wali itu. Ada Syekh Jumadil Kubro, ada Jamaluddin Husain. Kemudian di situ ada Raden Rahmat. Itu rombongan ini. Ada Sayyid Ali Murtadho. Ini rombongan-rombongan yang datang di awal abad 15. Nah, mereka inilah yang kemudian melahirkan gerakan dakwah yang dipelopori dan kemudian akhirnya melembaga menjadi nama Wali Songo. Ya, Wali Songo. Nah, makalah saya mulai dari situ itu, Wali Songo ya. Wali itu ya wali, aulia, kekasih Allah. Songo itu nama bilangan. Nama bilangan tertinggi dari angka Jawa. Mengapa kita sebut sebagai angka bilangan tertinggi angka Jawa? Itu bilangan tertinggi angka Jawa itu memiliki nilai-nilai yang khusus di Jawa. Karena kebanyakan itu disebut ya. Hingga Songo di masa Hindu itu juga penting, angka yang penting. Sehingga bisa menjelaskan kepada kita mengapa pilihan kata Songo itu menjadi penting. Ya, sehingga orang-orang yang berdakwah di Jawa ini kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Walaupun dalam praktek di lapangan sebenarnya tidak hanya 9, banyak. Ini di bagian awal saya jelaskan di situ ya. Jadi orang-orang ini akhirnya berdakwah ya, sesuai dengan perintah Allah untuk setiap orang Islam itu punya kewajiban untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat. Nah, sejak para Wali Songo ini memang kemudian Islam itu dari yang semula di abad 7 mungkin sudah masuk, abad 11 mulai ada kampung, itu baru menyebar kuat itu di abad 15. Jadi di masa kerajaan Majapahit, awal ketika jaya, itu Islam sama sekali nggak punya pengaruh. Jadi dakwah Islam di Jawa itu tidak simsalabim saya kira. Jadi tidak membutuhkan waktu berabad-abad. Tapi memang menjadi sangat kuat itu ketika abad ke-15 datangnya para mubalek, para kiai, ulama dari Campa, kemudian juga didukung dari berbagai wilayah, ada dari India, ada yang lewat India, ya. Ada yang Persia dan sebagainya. Yang kemudian datang ke Jawa, sama-sama mereka ini, sama-sama karena mungkin ada peluang. Karena Emporium Majapahit itu sangat besar dan sangat luas, pengaruhnya sangat tinggi, kemudian ilmu pengetahuannya juga sudah sangat luar biasa, perkembangan berbagai hal luar biasa, sehingga ketika mereka datang di masa kejayaan itu nggak akan berpengaruh besar. Tapi begitu ada peluang, tampaknya kemudian dari berbagai wilayah itu datang ke Jawa dan akhirnya kemudian bisa mengislamkan Jawa. Ya, jadi para Wali Songo, para wali ini akhirnya kemudian berdakwah di Jawa. Ini yang kalau kalian pengen ngerti, Wali Songo itu sebenarnya ya macam-macam itu. Tidak hanya 9. Bahkan ada naskah yang judulnya itu Wali Sana, bukan Wali Songo. Ada naskah judulnya Wali 10. Ada buku judulnya Wali 10. Ada buku judulnya Wali Songo. Ada Wali Sana. Wali Sana itu bijak. Jadi macam-macam. Nah, di sini saya sebut misalnya ada naskah yang menyebut 8 wali. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri, Magdum Ibrahim, Ahmad Jagung, ya, Sunan Derajat, terus Sunan Kalijogo. Ada yang hanya menyebut beberapa. Ya, jadi ini sudah saya sebut di situ. Nah, tapi yang kemudian kalian kenal 9 wali itu ya, 9 wali itu yang antara lain yang kemudian muncul ada gambarnya itu, ada fotonya, foto ilustrasi ya. Itu di Jawa Timur ada Maulana Malik Ibrahim yang paling sepuh, kemudian Sunan Ampel,
Sunan Ampel punya anak, anaknya Sunan Bonang sama Sunan Derajat, ya itu di Jawa Timur semua. Ya. Kemudian temannya Sunan Bonang itu adalah Sunan Giri. Jadi di Jawa Timur 5. Kemudian di Jawa Tengah ada Sunan Kudus, ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Muria 3. Kemudian di Jawa Barat ada 1, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, itu wali yang kemudian kita kenal. Nah, hasil kajian saya, nama Wali Songo itu lembaga, bukan. Nah, jadi tidak harus 9 orang, tapi itu bisa dari generasi ke generasi. Selama masa Kesultanan Demak Bintoro, kemudian Pajang, dan awal dari Kerajaan Mataram itu masih disebut Wali Songo. Dan setiap periode itu ada ketua. Ya, kalau sekarang mungkin walaupun strukturnya berbeda, pengaruhnya lebih kuat Wali Songo. Itu kalau sekarang kayak Majelis Ulama itu. Majelis Ulama. Tapi kalau Wali Songo itu memang benar-benar di atas pemerintah. Kalau Majelis Ulama itu kan tidak, Majelis Ulama Indonesia kan tidak di atas pemerintah, tapi dia independen. Kalau Wali Songo memang benar-benar di atasnya para raja. Jadi raja itu tunduk kepada kebijakan para wali. Ini yang unik di situ. Yang bisa menginspirasi akhirnya kemudian nanti menjadi Indonesia. Ketika memilih demokrasi, itu sudah sebenarnya di masa kerajaannya ada. Ya, jadi seperti apa dakwah mereka? Saya langsung aja. Jadi ini kalau mau dibaca silahkan, ini sudah saya detail perkembangan mereka para Wali Songo. Kemudian cakupan dakwahnya. Cakupan dakwah. Kalau waktunya memang mereka ini hidup di antara abad 15, 16, 17. Ya. Masa hidup mereka terutama antara 15 dan 16. Ya, kalau mau detail silakan baca buku saya. Saya sudah menulis ya buku Sejarah Wali Songo, Wali Sana atau Wali Songo. Juga saya sudah menulis buku Sejarah Kesultanan Demak Bintoro. Ya, kalau bisa syukur kalau beli gitu ya. Jadi ya, tapi saya sudah menulis semua itu sehingga silakan dibaca. Jadi waktunya itu di masa itu. Kalau jangkauan wilayahnya itu sangat luas. Kalau jangkauan wilayahnya apalagi kalau 9 wali. Atau apalagi kalau itu disebut sebagai lembaga. Jadi jangkauan wilayah dakwah Wali Songo itu sangat luas. Tidak hanya Jawa. Ketika kemudian mereka mendirikan Kerajaan Demak, Kesultanan Demak, akhirnya dakwah mereka itu tersistematisasi ya di dalam Kesultanan Demak Bintoro. Sehingga ada delegasi-delegasi ke berbagai wilayah. Kalau kalian mungkin ada yang ngerti Malaka. Di Malaka itu ada situs Sunan Giri di sana. Di Patani mungkin kalau ada yang dari Patani itu di sana juga ada namanya Gresik. Nah, itu jelas ada jejak-jejak orang Gresik. Jadi kemungkinan di sana itu adalah Sunan Giri. Di Kalimantan Selatan yang sekarang sedang ada banjir, itu jelas mereka orang-orang sana, orang-orang Kalimantan Selatan itu mengidentifikasi mereka, keislaman mereka itu berasal dari Demak. Jadi ini boleh dibuktikan di lapangan, ya suatu saat kita perlu tulis itu. Kemudian di daerah Papua juga ternyata di Papua saya pernah ke sana. Waktu itu saya membuat KKN untuk KKN di Papua, KKN mahasiswa dakwah di Papua. Waktu saya menjabat di WD1 ya, Wakil Dekan 1. Saya ke sana, saya survei langsung ke sana dan kemudian mengirim dakwah para mahasiswa KKN ke sana. Jadi kalian itu KKN-nya itu sebenarnya itu harus diniati untuk dakwah. Nggak usah diniati untuk sekedar untuk melaksanakan kegiatan akademik, bahwa itu ya pasti itu. Tapi niatannya itu untuk berdakwah itu bagus. Ya, sehingga dulu ketika 2 kali kita mengirim mahasiswa ke Papua, yaitu khususnya di Fak-Fak.
Karena di sana ada 9 kerajaan Islam. Oh, luar biasa. Di Fak-Fak itu ada 9 kerajaan Islam. Kecil-kecil, tapi Islam semua kerajaannya. Dan punya masjid semua. Bahkan di sana itu unik. Masjid itu SK imam dan SK khotib itu dari raja. Jadi di sana ada itu. Ya, jadi kalau mau dibuktikan ini keluasan dakwah para wali itu memang luar biasa. Ya. Kemudian secara substansi materi ya di sini saya coba itu ungkap ya beberapa, misalnya memotivasi masyarakat mendirikan pusat-pusat ibadah umat Islam. Maka muncullah langgar, musola, masjid. Menumbuhkan semangat mempelajari agama Islam. Di sini kemudian menginisiasi berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren yang awal itu ada di Gresik, ya. Kemudian di Ampel, ya. Kemudian di berbagai tempat Raden Patah mendirikan di Demak. Itu sejak itu kemudian muncul pondok-pondok pesantren sampai sekarang ribuan. Dan itu yang menjadikan Islam di Nusantara ini menjadi sangat kuat, ya, dakwah-dakwah mereka. Kemudian menggarap bidang pendidikan anak-anak, ya, muncul tembang-tembang dan permainan untuk anak-anak. Itu garapan dakwah mereka. Kemudian menggarap pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang, juga mocopatan, ada doa-doa itu ya. Maka ada, jangan heran kalau orang Jawa itu berdoanya dengan tembang. Nah, yang kemudian orang sering mengenal itu sebagai mantra. Mantra itu doa. Bahasa Jawa doa artinya. Jadi kalau ada orang membaca mantra itu tidak usah heran, mereka juga berdoa. Berdoa kepada Allah. Ya, jadi misalnya kidung rumekso ing wengi itu doa tolak balak itu. Doa tolak balak yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Itu berbahasa Jawa. Karena apa? Ya, memang orang Jawa belum bisa berbahasa Arab. Kenapa harus dipaksakan menggunakan bahasa Arab itu? Padahal ya, berdoa dengan bahasa Jawa boleh. Jadi tidak harus dengan Arab. Maka dibuatlah itu. Ya, khusus doa-doa mengatasi wabah, nanti saya ceritakan di bawah. Ya. Kemudian membuat cerita-cerita wayang. Ya. Sunan Kalijogo malah dalang itu. Mocopatan itu semua wali itu punya keahlian. Punya kemampuan itu. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan situasi masyarakatnya. Masyarakatnya itu senang dengan lagu-lagu, senang dengan rengang-rengang, kidung, dan sebagainya. Sehingga mereka dibuatkan itu. Dengan cara itu, orang-orang Jawa itu tidak merasa asing. Oh, Islam itu ternyata bisa akrab ya dengan kita. Akhirnya mereka tertarik kepada Islam. Kemudian cerita-cerita wayang, ya. Cerita wayang itu aslinya kan kalau orang-orang Hindu Buddha kan semuanya dikembalikan kepada cerita utamanya Mahabharata dan Ramayana. Di zaman Islam itu enggak itu. Dibuat cerita-cerita carangan ya, atau karangan. Cerita-cerita yang sangat berbeda dengan epos Ramayana Mahabharata. Dan kemudian oleh para wali dibuatlah banyolan, adegan banyolan yang namanya goro-goro. Ya, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togok, Limbuk, ya, Cange, itu tokoh-tokoh baru itu. Dan wayangnya juga dibuat supaya tidak bertentangan dengan Islam. Ya, jadilah wayang Purwo. Semula di masa Hindu itu bentuknya beber dan golek. Itu dilarang menurut Islam. Akhirnya itu disepakati, terjadi perdebatan itu. Ya, tapi kalau perdebatannya ini diceritakan lama. Sehingga dari hasil perdebatan itu sepakati wayang jenis yang kita kenal sekarang ini, wayang Purwo, itu sudah menurut mereka tidak bertentangan dengan hadis. Jadi nggak ada alasan untuk dalam satu hadis yang nanti diminta untuk membuat rohnya, memberi roh, itu enggak, karena itu masa wayang itu gambar kok mata kok di sebelah semua itu kan sudah aneh itu.
Jadi itu sudah direka sedemikian rupa supaya tidak menyalahi aturan, Jadi itu. Kemudian para wali ini sampai kepada ngatur masalah-masalah pertanian. Ya, tidak hanya alat pertanian, ilmu pertanian itu juga. Kalian mengenal misalnya di desa-desa, kalau kalian di desa itu ada Panotomongso, kalender Panotomongso, kapan menanam, kapan memelihara ikan dan sebagainya, itu ada ininya. Karena itu ilmu penelitian zaman itu. Jadi supaya pas itu. Kemudian membuat pakaian, ya, pakaian-pakaian yang bagaimana Islam bisa masuk, nilai-nilai Islam masuk dalam pakaian. Pakaian orang Hindu Buddha dulu ya seperti yang sekarang mungkin kalau di Bali sekarang ini sudah agak Jadi kalau perempuan itu malah kadang kalau kita lihat foto-foto lama itu nggak memakai BH, nggak memakai baju, ya hanya malah di bawah buah dada itu. Itu dulu pakaian-pakaian orang dulu seperti itu. Nah, Islam mulai menutupi itu. Dengan sedikit demi sedikit, ya, modenya pakaian berubah dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang sudah banyak berubah. Jadi itu semuanya berproses secara gradual, sedikit demi sedikit, tidak langsung. Kemudian pelatihan politik, pendidikan politik, dan tata negara. Tadi yang saya ceritakan, tata negara Kesultanan Demak itu berbeda sekali dengan kesultanan-kesultanan yang pernah ada. Yang pernah ada itu raja, itu segalanya. Demak enggak. Demak Bintoro itu di atas raja itu ada para wali. Nah, kalau di enggak, yang lain itu, kalau kalian membaca sultan-sultan di zaman Umawi, Abbasi, dan itu enggak ada. Kemudian apalagi kerajaan-kerajaan yang ada, itu semuanya raja itu kuasa. Di Kesultanan Demak ini ada, di situ ada para ulama di atasnya. Sehingga ini saya kira hal yang sangat bagus, ide-ide yang dari Demak, dan itu saya sudah menulis bukunya, silahkan kalian baca. Ya, cukup tebal itu buku saya itu. Kemudian pendidikan tata negaranya, ya. Kemudian pembentukan nilai-nilai etis masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam. Jadi yang semula Hindu-Buddha secara gradual, sedikit demi sedikit, ya memang nggak bisa langsung dipaksa harus berubah. Sekarang kita ini enak saja, kita itu sudah hadir, masyarakat di Jawa sudah mayoritas Islam. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang merasa paling Islam itu aneh itu. Mereka nggak berdakwah secara sedikit demi sedikit, tiba-tiba ingin merubah yang sekarang. Jadi mereka malah merubah yang semula sudah Islam, karena tidak sesuai mereka anggap sebagai bid'ah, sebagai kafir, itu kan aneh tuh. Wong para ulama kita itu dulu mengislamkan orang yang belum Islam. Lalu sekarang ada dai-dai yang mengkafirkan orang-orang Islam, kan aneh. Ya, kemudian juga di pendidikan tasawuf, ya. Nah, ini saya ada, mungkin kalau makalahnya sudah di-share, ada salah satu. Ini contoh salah satu saja. Sebenarnya secara umum para wali itu juga kalau berada di masyarakat tidak hanya berdakwah untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk menyiarkan Islam saja, tidak, tapi menolong bagaimana ketika masyarakat itu mengatasi berbagai problem yang datang di masyarakat, yang sampai ke masyarakat. Itu kan banyak, ya. Masyarakat itu juga sering menghadapi krisis, ya. Terjadi bencana, musibah. Yang namanya gunung meletus itu di Jawa sejak dulu sudah ada. Di Nusantara itu memang paling banyak.
Jadi krisis-krisis gunung meletus itu hampir ada terjadi di semua kepulauan di wilayah Nusantara. Apalagi di Sumatera itu barisan gunung berapi. Di Jawa juga banyak sekali gunung berapi. Jadi krisis-krisis seperti itu selalu dihadapi masyarakat. Belum lagi angin lesus, banjir. Ya. Nah, lagi juga muncul wabah. Nah, ini kita akan belajar khusus yang terkait dengan ini. Saya mengurai yang di bagian C bawah itu khusus ketika menghadapi wabah. Nah, ini satu pengalaman yang pernah dialami oleh Kesultanan Cirebon. Secara umum, kalau mengatasi masalah-masalah itu, para wali memang mengajarkan kepada masyarakat untuk berdoa. Ya, di samping upaya lahiriah, juga ada upaya batiniah. Doanya itu bentuknya apa? Bentuknya sedekah, bentuknya selamatan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini membuat kemudian berdoa, membaca wirid, ya, dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya. Nah, ada satu yang saya ceritakan di sini, yaitu yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ketika terjadi wabah di Kesultanan Cirebon. Memang ini belum ada berita, belum ada data yang menunjukkan apakah wabah yang terjadi tahun abad 16 itu juga menimpa Kesultanan Demak atau enggak. Itu belum ada, saya belum menemukan itu. Tapi ini pengalaman langsung khusus yang di Kesultanan Cirebon, Jawa Barat kalau sekarang. Ya kalau dulu hanya Cirebon itu aja, Kesultanan Cirebon, karena kan masih satu. Nah, bawahan dari Kesultanan Demak. Apa itu yang dilakukan? Yaitu menggunakan adzan pitu. Nah, ini ada hal yang unik di situ. Jadi ketika tahun ya 1540-an itu masa akhir dari Kesultanan Demak, itu di Cirebon ada muncul wabah. Wabah yang cukup memprihatinkan. Cuman memang tadi sudah saya sampaikan tidak tahu apakah wabah ini sampai merajalela seperti corona sekarang ini. Kalau corona ini kan dunia. Corona ini dunia, jadi Indonesia tidak sendirian. Nah, wabah-wabah itu kalau dilihat dalam sejarah pernah terjadi abad 16, abad 17 terjadi, abad 18 terjadi, abad 19 terjadi, abad 20 terjadi. Macam-macam, ada flu Spanyol, ada flu burung, ada cacar, ada kolera, ada pes, ya. Itu sejak dulu memang terjadi. Jadi yang namanya wabah atau istilah bahasa Arabnya itu taun, itu tidak hanya terjadi sekarang, dalam sejarah itu sudah cukup lama. Wabah flu Spanyol itu abad 19, 1820-an, 1819. Itu yang meninggal 100 juta. Ya. Yang meninggal itu sampai 100 juta. Di dunia. Itu karena melanda dunia. Jadi sampai 100 juta. Jadi ini masih, sekarang ini flu corona ini, COVID, ini masih lebih sedikit dari flu Spanyol dulu. Flu Spanyol itu merenggut 100 juta penduduk dunia. Indonesia cukup banyak, ya, 50.000 lebih Indonesia yang meninggal dunia saat itu. Ya. Jadi kalau kita membaca sejarah itu kita akhirnya ya santai saja. Oh, jadi yang namanya virus, wabah itu memang sudah berulang kali terjadi. Nah, nanti biasanya kalau ditemukan penawarnya, bukan obat ya, biasanya kalau virus itu bukan obat, tapi hanya penawar, ya, bentuknya penawar vaksin yang tidak menyembuhkan, tapi membuat daya tahan. Ya,
Nah, seperti sekarang itu Sinovac dan sebagainya itu bukan obat, tapi itu vaksin penawar. Ya. Jadi supaya kita bisa tahan ketika mendapat serangan dari virus COVID itu. Nah, ketika terjadi di Cirebon, ada beberapa orang karena wabah itu yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Cukup banyak yang meninggal dunia. Termasuk ya keluarga dari Sunan Gunung Jati, itu ada yang wafat, ada yang meninggal. Akhirnya kemudian Sunan Gunung Jati berupaya bagaimana cara mengatasi ini. Tentu upaya-upaya tradisional lahiriah itu ada. Masyarakat Jawa mengenal berbagai upaya ya. Berbagai upaya untuk itu. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Misalnya apa? Ya ada bersih desa, ada ruatan, sedekah, selamatan ya. Sedekah bumi, sedekah laut, ya. Sedekah gunung, itu upaya-upaya. Kemudian yang sifatnya lahiriah misalnya membuat jamu, ya rempah-rempah, minum-minuman dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya lahiriah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dan itu tradisi sampai sekarang juga tetap berjalan. Dan menurut saya memang kalau kita lihat bahwa para penjajah orang-orang Eropa itu dulu datang ke Nusantara itu untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu fungsinya untuk berbagai hal itu. Untuk kekuatan tubuh dan sebagainya. Harusnya sekarang ini juga diupayakan penemuan-penemuan yang sifatnya ke herbal ini menurut saya. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya ke sisi kedokteran ya. Jadi ada kedokteran, kemudian mungkin tradisional, jamu-jamu dan sebagainya, rempah-rempah. Nah, kemudian yang ketiga ini yang spiritual. Nah, yang spiritual yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati saat itu adalah beliau akhirnya kemudian berupaya mencari apa ya, ilham ya, mendapatkan ilham ya. Salah satu untuk mengatasi masalah saat itu adalah supaya Sunan Gunung Jati perintahkan untuk melaksanakan adzan ya pitu. Adzan pitu. Jadi adzan pitu itu didahului dengan ya kalau sekarang istighosah atau wirid. Doa-doa. Jadi doa-doa dibaca, kemudian pagi itu orang 7 ya. Orang 7 yang pilihan dari Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon diminta untuk adzan secara bersama-sama di Masjid Ciptoroso di Kesultanan Cirebon. Nah, ternyata setelah diadakan istighosah, wirid, kemudian kegiatan adzan pitu, itu virus atau wabah yang melanda saat itu mereda. Nah, ini mereda walaupun tidak putus ya, walaupun tidak putus itu mereda. Nah, ini salah satu inspirasi dari para ulama. Jadi adzan pitu itu istilah kita ijazahnya dari Sunan Gunung Jati. Nah, kenapa misalnya kalau sekarang ini mengatasi virus COVID, mengapa tidak dicoba itu misalnya? Adzan pitu, ya, adzan pitu. Nah, memang dicoba di Kota Cirebon. Dilaksanakan di Kota Cirebon itu pada bulan April ya. Bulan April itu berarti setelah virus corona ini cukup melebar ya, melebar sampai ke Indonesia dan sampai ke berbagai wilayah. Akhirnya dilaksanakan adzan pitu oleh para orang-orang di masyarakat di Cirebon. Adzan pitunya didahului, dia adzankan di masjid, kemudian berlanjut diadzankan di pojok-pojok kota secara bersama. Apa efeknya? Ya, efeknya apa? Pengaruhnya apa?
Ternyata menurut data, termasuk saya semalam juga melihat, ya semoga itu efek atau dari doa-doa mereka, di awal sampai akhir sekarang ini Cirebon tidak terlalu tinggi seperti di Kota Semarang atau Jawa Tengah. Jadi jauh sekali. Nah, apakah itu efek dari itu? Kita harus optimis memang bahwa itu doa. Jadi Allah mengabulkan doa kepada masyarakat Cirebon. Nah, mungkin dari KKN ini mengapa misalnya ide-ide seperti ini, ijazah seperti ini tidak dilaksanakan. Jadi berdoa, bertaubat, membaca wirid, istighosah, kemudian adzan pitu. Nah, itu ternyata silakan nanti kalian buka data COVID di bagian Jawa Barat atau mungkin kabupaten kota Jawa Barat dan Jawa Tengah dibandingkan. Ternyata Cirebon itu memang korbannya sampai sekarang itu hanya yang meninggal itu hanya kisaran berapa itu? 100-an. Sementara di kita itu sudah di Kota Semarang sudah cukup banyak. Ya. Jadi itu ya. Nah, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa didakwahkan oleh kita, oleh mahasiswa di zaman sekarang, meniru atau mengikuti apa dulu yang pernah bisa dilakukan oleh para ulama. Tentu dengan berbagai pembaharuan ya, modernisasi. Patokan kita itu dakwah kita kan yang sangat jargon yang sudah sangat dikenal masyarakat ya. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi menjaga atau tetap ya kita melaksanakan apa-apa yang masih baik dari zaman dulu. Jadi yang dulu-dulu yang masih baik nggak usah diganti. Tapi tetap sambil melihat kalau ada hal-hal baik sekarang, ya itu mengapa tidak itu. Hal-hal baik yang sekarang muncul itu harus disajikan. Misalnya apa? Media. Nah, sekarang media medsos bisa dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Nah, itu misalnya itu seperti itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Silakan kalau mau ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya tertarik banget nih Pak sama sejarah-sejarah dari Wali Songo tadi. Terus sebelum saya buka sesi pertanyaan, kayaknya saya mau curi start dulu. Pak, mau bertanya. Boleh. Tadi kan raja-raja pada abad 15 itu, raja-raja itu tunduk sama Wali Songo. Nah, itu tuh kenapa sih Pak? Kok bisa raja-raja pada abad itu lebih kayak tunduk sama Wali Songo? Padahal kan kalau raja itu biasanya kedudukannya mereka lebih tinggi, seperti itu Pak. Ya, langsung jawab ya. Ya, karena apa? Memang yang jadi raja kan seorang santri. Ya. Siapa rajanya? Sultan Fatah. Sultan Fatah itu muridnya Sunan Ampel, Raden Rahmat Sunan Ampel. Bahkan mondoknya juga di tempatnya Raden Rahmat. Sementara yang menyokong, membantu mendirikan Kesultanan Demak itu juga adalah para wali. Ya, sehingga mau tidak mau Kesultanan Demak itu tetap harus mengikuti. Dan memang karena kerajaan atau kesultanan yang didirikan itu memang Kesultanan Islam. Jadi kalau Kesultanan Islam, siapa yang akan menjadi anutan? Karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi setelah para nabi itu nggak ada diutus lagi oleh Allah, Islam itu diserahkan kepada para ulama. Jadi kalian belajar tentang Islam itu dari para ulama itu memang sudah betul itu yang disampaikan Rasul, yang menjaga Islam, yang melanjutkan Islam setelah Allah tidak mengutus para nabi, itu adalah para ulama. Ya, sehingga ada ulama-ulama yang memang diberikan keistimewaan namanya karomah. Itu bisa ya ada komunikasi dengan Allah, Allah memberikan ilham kepada mereka.
untuk itu. Ya, memang karena mereka menjadi pewaris para nabi. Ya, dari di situ maka secara otomatis pemimpin-pemimpin di zaman Kesultanan Demak, tidak hanya di Demaknya, jadi termasuk di kadipaten-kadipatennya, itu semuanya di atasnya adalah para ulama. Ada orang-orang yang sangat dihormati. Karena memang ini Kesultanan Islam. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Kayaknya nih teman-teman juga udah nggak sabar nih Pak buat bertanya. Kalau begitu langsung saja saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya, bisa di kolom message di Zoom-nya masing-masing ya. Oh ini udah ada nih Pak dari Safira. Safira bertanya, untuk tata cara pelaksanaan azan pitu itu sendiri bagaimana ya? Apakah ada syarat khusus dalam pelaksanaannya? Misalnya yang melaksanakan harus tokoh agama atau bagaimana? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, ada suatu golongan atau kelompok Islam di Indonesia yang tidak percaya akan adanya dakwah Wali Songo dan menganggap Wali Songo adalah cerita fiktif yang sengaja dibuat-buat. Dewasa ini, dakwah kelompok ini mengincar orang-orang yang masih sangat awam terhadap agama melalui medsos. Ujung-ujungnya mereka berani melakukan tindakan radikalisme. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan fenomena ini? Ya. Nah, 2 pertanyaannya udah diterima. Mungkin ada 1 penanya lagi yang ingin bertanya. Silahkan. Ya. Yang terkait dengan kelompok-kelompok, memang selalu sejak itu yang namanya Islam sejak zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah saja sudah ada sahabat yang berani mendebat Rasulullah. Ya, apalagi sekarang. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah ada yang, ya Rasulullah ketika pembagian ghanimah, Anda tidak adil. Wah, sudah ada itu orang seperti itu. Sangat berani. Nah, akhirnya Rasulullah saat itu, lah gimana kalau saya sebagai seorang utusan Allah saja tidak adil? Hingga ini saya jelas melakukan keadilan di situ. Itu sudah ada muncul. Di zaman sahabat muncul lagi. Muncul banyak orang-orang yang juga berpikir berbeda dengan yang kebanyakan. Jadi kalian harus tahu bahwa di setiap zaman itu selalu ada kelompok mayoritas. Inilah yang harus kalian ikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Alaikum bisawadil a'dham. Kalian jangan berada di kelompok-kelompok kecil yang dakwah saja umpet-umpetan. Jangan. Rasulullah perintahnya alaikum bisawadil a'dham. Kalian harus berada di kelompok mayoritas. Kelompok besar. Karena kelompok besar itu nggak akan dakwah secara kucing-kucingan, nggak mungkin. Jadi kelompok-kelompok radikal ini kan kadang dakwahnya nggak terus terang. Apalagi yang memang betul-betul radikal. Mereka dakwahnya dengan cara umpet. Gimana Rasulullah itu mengajarkan ke kita itu dakwah dengan cara terang-terangan. Rasulullah dakwah bersembunyi hanya saat awal. Ya. Tapi begitu mulai masuknya Umar bin Khattab, Islam itu langsung disiarkan secara terang-terangan. Loh, kok malah sekarang membuat kelompok-kelompok kecil. Maka ikutilah sawadil a'dham, kelompok-kelompok mayoritas. Nah, memang selalu ada di setiap zaman kelompok-kelompok seperti itu. Tadi di zaman Rasulullah ada, ya. Bahkan ada yang mereka itu yang namanya mereka itu juga bahkan pengamal Islam yang hebat, ya. Yang namanya Dzul Khuwaisirah itu pengamal hebat itu. Tapi ternyata dikritik oleh Rasulullah. Dia mengerti, dia membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak sampai ke kerongkongannya. Ini bibit-bibit radikalisme yang akhirnya diwujudnya adalah kelompok Khawarij, siapapun salah kecuali dia. Nah, sekarang ini muncul seperti kelompok seperti itu. Mereka memang akan mencengangkan kalian karena mereka ahli tahajud, ahli Quran, mereka ahli sholat tidak pernah telat.
Itu kelompok ini akhirnya kemudian merasa paling suci. Kalau sudah merasa paling suci, sebenarnya dia sudah jatuh dia. Di hadapan Allah sudah jatuh. Karena dia merasa paling suci, jadi berarti apa? Di situ kesombongan. Jadi kita tidak boleh merasa paling suci, itu tidak boleh. Bahwa kita mengamalkan agama Islam, iya. Tapi tidak usah merasa paling hebat, saya paling suci amaliyahnya, saya paling dekat dengan Allah. Berarti saat itu jatuh dia. Dia tidak dekat lagi, tidak suci lagi. Karena kesombongan. Al-kibriya, ya, al-kibriya itu kesombongan, itu adalah dosa. Jadi itu. Nah, maka akan selalu ada. Nah, maka kemudian kita yang berada di kelompok besar ini memang harus selalu berdakwah. Maka dakwah Wali Songo itu harus kita terus lanjutkan dengan berbagai modifikasi tentu. Mendampingi masyarakat supaya masyarakat yang awam itu tidak kepencut kepada mereka. Memang mereka membuat kepencut memang, betul. Lah gimana kalau kita sudah dituduh, wah sholatmu ngono kok. Wah lah kelakuanmu ngono kok, ora kaya aku kok. Lah itu memang mereka itu. Itu sudah ada kelompok-kelompok yang merasa paling suci dan kemudian menjudge orang dengan bid'ah, dengan kafir, dengan apalah itu. Itu sudah ada sejak dulu. Jadi jangan heran. Maka kita harus mendampingi memang masyarakat awam supaya jangan kepencut kepada mereka. Ya, itu yang harus dilakukan. Lah, pola dakwah, pendekatan dakwah yang dilakukan para wali ini itu harus terus menginspirasi dai-dai sekarang. Ya. Jadi UIN, mahasiswa UIN, dosen UIN itu semuanya harus terinspirasi ke sana bahwa masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana pelaksanaan adzan pitu? Adzan pitu yang terbaru yang dilaksanakan di bulan April 2020 ketika awal pandemi COVID-19. Ya, itu di bagian bawah dari makalah saya ceritakan itu, nanti bisa dibaca. Itu didahului dengan istighosah atau mujahadah di Masjid Agung Ciptoroso. Masjid Agung Ciptoroso ini masjid yang memang didirikan pada abad 16 sampai sekarang. Jadi sudah Masjid Agung Ciptoroso ini sudah 4 abad. Ya. Nah, kalau kalian mungkin suatu saat ke sana harus ngerti. Ya, seperti Masjid Agung Demak. Ya, konon juga di abad 15-nya itu Ciptoroso itu. Sama dengan Masjid Demak. Di abad 15. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Nah, itu bisa dilihat di sana. Nah, itu didahului di istighosah di masjid, kemudian adzan bersama 7 orang. Nah, kalau di Kesultanan Cirebon waktu itu dipilih muadzin yang memang muadzin sepuh, muadzin yang punya wibawa, ya. Muadzin yang secara khusus punya garis, ya, garis kepada para ulama dan para muadzin. Jadi bapak-bapaknya muadzin, kadang anaknya muadzin, misalnya dipilih seperti itu, 7 orang. Setelah istighosah kemudian adzan di masjid, ya, nanti dibaca itu. Setelah adzan di masjid kemudian 7 orang ini menyebar ke pojok-pojok kota Cirebon. Ya. Di situ juga sudah saya sebut di situ kemana saja, sebelah utara, sebelah timur, sebelah semuanya. Kemudian di situ semuanya adzan bersama. Ya, sekarang kan gampang sekali ya untuk bisa adzan bersama. Alat komunikasinya kita sudah gampang sekali. Nah, kalau dulu kita kesulitan, kalau sekarang kan itu prakteknya seperti itu sehingga ternyata sejak April sampai sekarang itu Cirebon meskipun tetap saja ada pandemi. Di sana sekarang ini enggak ada wilayah yang mungkin sangat sedikit kalau ada itu yang tidak terkena pandemi COVID-19. Nah, Cirebon pun itu. Cuman tingkat, ya saya semalam mencari data,
Coba saya ya, data Cirebon sampai hari ini terkonfirmasi 2.582, yang meninggal 105. Ini COVID Semarang, coba kalian bandingkan. Kota Semarang yang terkonfirmasi 12.193. Berapa perbandingannya tadi? Cirebon hanya 2.582. Semarang sudah 12.000 lebih. Yang wafat, ya, yang Semarang 1.204. Cirebon tadi hanya 100. Jadi dari sini kalau mau bahwa itu doa-doa mereka, azan pitu mereka dikabulkan oleh Allah. Gitu loh. Ya kita harus optimis seperti itu setelah kita berdoa. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kalau mau coba dipraktekkan ya semoga nanti dikabulkan oleh Allah. Ya, silakan. Selanjutnya nih Pak, tambahan dari Mbak Safira mau menambahi untuk azan pitu sendiri bisa dilaksanakan di semua daerah atau hanya daerah tertentu yang mempunyai syarat tertentu. Misal dipraktekkan di Jawa Tengah itu daerah yang pas di mana. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Muhammad Yasir Subrozat. Apakah benar keturunan Wali Songo itu asli keturunan orang Nusantara? Sebab banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Wali Songo itu berasal dari luar Nusantara seperti dari Mekah, Madinah, Irak, Yaman, dan lain-lain. Ya. Monggo, Pak. Jadi azan pitu itu ya tadi kalau itu diamalkan oleh masyarakat Cirebon, menurut saya karena itu dari para wali, dari Gunung Jati, jadi boleh saja kalau kita mau mengamalkan. Ya. Boleh saja kalau kita mau mengamalkan. Dan semoga dikabulkan. Kemudian wali itu apakah dari Jawa saja? Tidak. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Di awal sudah saya sampaikan, ya Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jamaluddin Husain, itu ya. Syekh Jamaluddin Husain itu bapaknya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya anak, ya. Itu tadi saya sampaikan itu berasal dari Campa. Ya. Campa itu di alah saya lupa. Indochina yang apa? Kalau dulu negerinya Pol Pot itu lah. Vietnam, ya. Vietnam. Sekarang di Vietnam itu Campa itu. Ya. Jadi memang banyak yang berasal dari luar. Jadi orang-orang yang berdakwah datang ke Jawa. Kemudian Sunan Gunung Jati itu juga seorang sayyid, seorang Arab sayyid. Juga tidak langsung lahir di Jawa. Jadi memang betul ada ya, tapi banyak juga yang memang lahir di Jawa. Sunan Bonang meskipun dia keturunan putranya Sunan Ampel, dia lahirnya di Jawa. Sunan Giri lahirnya di Jawa. Ya. Kemudian Sunan Derajat lahirnya di Jawa. Sunan Kalijogo lahirnya di Jawa, juga keturunan Jawa, meskipun ada Arabnya. Sunan Muria juga Jawa, ya, lahir di Jawa. Begitu. Jadi tidak semuanya datang dari luar, tapi ada yang memang lahir di sini meskipun ada di antara mereka garis keturunannya kalau ditarik ke atas itu keturunan orang-orang tidak dari Jawa, tapi dari luar. Ya tadi Sunan Ampel itu besarnya di Indochina, di Campa, Vietnam, ya, seperti itu. Jadi, tapi kemudian kan mereka ini, yang penting mereka ini kan kemudian mencintai dan berdakwah dengan luar biasa di Jawa.
Ya kalau saya contohkan sekarang ini misalnya Syekh Ali Jabir yang wafat kemarin itu kan orang Madinah, lahir di Madinah, besar di Madinah, kemudian beliau pindah ke Indonesia, ternyata tertarik seorang perempuan dari Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, bahkan dia berharap bisa meninggal di Indonesia. Kan aneh itu. Jadi walaupun dalam doanya itu kalau bisa meninggal di Madinah, tapi kalau meninggal di Indonesia, dia minta dimakamkan di Lombok, di tempat istrinya. Itu kan luar biasa itu. Nah, dia bisa bahasa Indonesia. Jadi itu orang dari luar, tapi mencintai Indonesia. Daripada tadi ada muncul sekarang kelompok-kelompok lahir di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia, tapi benci Indonesia. Ini nalarnya dari mana ini? Ya, seperti itu ya. Makasih. Sudah cukup ya? Iya, Kalau sudah Pak. cukup, saya tutup. Jadi terima kasih. Semoga diskusi kita menginspirasi kita masing-masing dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Mengingat waktu kita yang sempit nih diberikan oleh panitia. Untuk teman-teman yang sekiranya belum terjawab pertanyaannya atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi bersama, nanti bisa kita diskusiin lagi di lain kesempatan ya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan materi hari ini, yaitu yang pertama itu ada Islam masuknya itu ada isunya pada abad 7, namun belum ada bukti konkret yang bisa membuktikan itu. Namun pada abad ke-11 ditemukan jadi makam Siti Maimun pada tahun 475 Hijriah. Kemudian ada nikahnya seorang putri Champa yang berasal dari Indochina yang saat ini itu negara Vietnam menjadi istrinya Raja Majapahit. Nah, pada abad 15 akhirnya muncullah gerakan dakwah Wali Songo. Kemudian yang menarik tadi saya highlight, jadi di Papua, di daerah Fak-Fak itu seluruh kerajaannya itu adalah kerajaan Islam. Nah, kemudian bagaimana sih tadi kisahnya waktu ada wabah di zaman Sunan Gunung Jati, itu wabah atau taun itu sebenarnya udah pernah terjadi sejak dahulu, jadi bukan hal baru. Dan bahkan waktu abad itu ada flu Spanyol yang mengakibatkan kehilangannya 100.000 penduduk dunia. Nah, di situ termasuk keluarganya Sunan Gunung Jati. Akhirnya selain usaha lahiriah, Sunan Gunung Jati akhirnya mendapatkan ilham untuk melakukan usaha spiritual, yaitu azan pitu, yang dilakukan dengan cara wirid, kemudian dilakukan 7 orang pilihan melakukan azan bersama-sama. Dan hal tersebut terbukti berhasil meredakan wabah yang ada pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2020, April, warga Cirebon juga melakukan adzan pitu, dan pengaruhnya Cirebon tidak terlalu tinggi angka kematian dan angka terpositif COVID-nya, serta pesan dari Bapak pemateri kita yang luar biasa adalah dakwah ini bisa kita lakukan di masa modernisasi ini dengan terbuka, dengan terang-terangan, dan tidak merubah yang sudah baik, namun jika ada yang lebih baik, baru diganti, seperti itu. Selanjutnya ada pengambilan foto untuk sesi dokumentasi. Boleh minta tolong sama teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Dan untuk tim panitia siap untuk mengambil gambar. Tidur di sekolahan. Anu ya.
Sudah siap tim panitia? Untuk teman-teman boleh on kamera ya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Anasom M.Hum yang telah luar biasa mengisi acara webinar kali ini. Dan terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir dan bersemangat sekali hari ini. Dan terima kasih juga kepada pihak panitia yang telah menyelenggarakan acara. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Silakan Saudari Iftitah. Baiklah, terima kasih untuk moderator yang begitu luar biasa atas pemaparan materinya. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya selaku Master of Ceremony izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk para audiens, nanti sertifikatnya bisa di follow up lagi ya di grup. Nanti akan dibagikan infonya di grup. Terima kasih.